Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena tetap mengikuti Enlightenment Forum with Richard Klaproth hingga detik ini. Dan saya akan mau langsung ke Pak Richard aja. Pak Richard, ini bagaimana kelanjutannya dari transmutasi energi itu tadi sampai ke Law of Attractions gitu. Karena kan masih ada tahap-tahapan lagi. Ya. Ya. Saya senang nih Pak Gigi nanya gitu. Jadi kita ulangin ya. Pertama adalah hukum energi. Ya. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan, selalu berubah bentuk. Kedua, energi itu selalu bergetar, law of getaran, law of vibration, hukum vibrasi. Ketiga, vibrasi itu arahnya mempunyai polaritas, positif atau negatif. Dan mereka itu ketiganya ini mempunyai irama, dan irama ini kita transmutasikan bisa menjadi apa yang kita inginkan. Jadi di law nomor 5, transmutasi energi, dan disinilah kita bicara mengenai teknik. Hipnosis misalnya, saya ambil contoh, itu adalah mengenai transmutasi energi. Ya, misalnya bagaimana melepaskan atau anger management, bagaimana orang yang marah menjadi tidak marah lagi, itu adalah satu teknik. Bagaimana menterapi orang, menghealing orang, ini adalah transmutasi energi. Bagaimana merubah kehidupan kita dari kehidupan kita yang tidak berkecukupan menjadi berkelimpahan, itu adalah transmutasi energi. Jadi di law nomor 5 ini banyak sekali tekniknya Pak, mau untuk apa saja. Itu adalah transmutasi energi. Kalau kita lihat voodoo, sebenarnya juga voodoo adalah transmutasi energi. Dari yang keempat ini dia mentransmutasi energinya, sehingga bisa menyantet orang, ya. Tapi bisa juga dipakai untuk hal yang positif kan, untuk menyembuhkan orang. Jadi sebenarnya energi ini bisa dipakai untuk apa saja, ya. Selama kita tahu frekuensinya dan kita tahu ritmenya, tergantung polaritas kita mau apa. Jadi transmutasi energi sebenarnya padat sekali dengan teknik. Ini yang tidak diterangkan di buku The Secret. Ini yang tidak diterangkan di Law of Attraction. Jadi Law of Attraction itu hanya bisa berhasil kalau kita menguasai teknik-teknik di transmutasi energi ini. Kalau kita tidak menguasainya, maka Law of Attraction tidak akan tercipta. Karena Law of Attraction itu law nomor 8 ya. Jadi yang harus kita dalami adalah law di nomor 5 ini adalah transmutasi energi. Mungkin pada kesempatan lain kita akan bicara mengenai detail teknik-teknik mengenai ini. Dan ini mungkin mirip juga dengan lagunya Dream Theater yang mengatakan If I die tomorrow I'll be alright because I believe after I die the spirit carries on. Bahkan spirit itu mungkin energi itu yang dimaksud. Spirit adalah energi. Bahkan ada orang namanya Dan Winter ya. Dia bahkan membuat satu workshop yang luar biasa namanya Death Technology. Teknik-teknik bagaimana kita menghadapi kematian. Ya, karena kalau teknik kita keliru, maka spirit kita akan keluar ke arah yang keliru juga. Ya, jadi consciousness menjadi sangat penting. Dan sebenarnya pada waktu seseorang mengalami kematian, dia membuat satu alat namanya heart tuner. Itu bisa diukur tuh kapan melepasnya spirit dari tubuh. Ya, dan, itu kan satu teknik sebenarnya ya. Dia dengan tekniknya dia bisa membuat menjadi satu alat. Jadi bisa diukur sebenarnya. Ini yang nomor 5. Tapi semuanya, kelima-limanya ini, nomor 1, law 1 sampai nomor 5, hanya bisa terjadi kalau ada law nomor 6. Law 6 ini apa? Law of free will. Jadi untuk membuat energi itu termanifestasi tergantung dari free will. Besar kecilnya frekuensi tergantung dari free will kita. Polaritas, apa yang kita pilih tergantung dari free will. Ritme juga tergantung dari free will kita. Kita kan bisa punya ritme mau marah-marah atau mau sukacita, tergantung dari kita. Dan transmutasi energi tergantung berhasil tidak tergantung dari free will kita. Apa bedanya free will dan free choice? Ada bedanya. Kalau free choice berarti pilihannya itu sudah diberikan. Ini Anda ingin minum A atau ingin minum B. Ya Anda harus memilih A atau B, terbatas. Tapi namanya free will, Anda ingin minum A atau minum B, Anda bilang enggak, saya nggak mau minum dua-duanya. Saya mau minum C, atau saya tidak mau minum. Itu free will. Jadi free will menunjukkan dia punya kebebasan berpikir yang tidak terbatas, yang tak terbatas. Nah, free will ini menjadi sangat penting. Karena tanpa pemahaman bahwa saya punya free will dan saya punya kekuasaan yang terbatas, maka transmutasi energinya juga tidak akan terjadi kalau kita tidak berpikir seperti itu. Jadi di situ yang disebut juga iman, sebenarnya faith, itu juga berdasarkan free will kan? Belief system itu berdasarkan free will juga. Jadi free will. Nah, ada free, kalau namanya agama itu apa? Free will atau free choice? Free will saya kira. Kemauan kita. Kemauan kita. Tapi ternyata pada waktu kita lahir, dari kecil kita dididik oleh orang tua kita harus menerima agama yang diajarkan oleh orang tua kita.
Ya, jadi kita tidak diberikan free will, kita bahkan free tidak choice, diberikan free choice juga. Iya. Nah, kalau kita tidak berikan free choice, bagaimana kita bisa melakukan 5 hukum tadi? Karena kita aja tidak berikan choice. Nah, jadi ciri-ciri orang yang mempunyai free will, ya umumnya ketika dia sudah berani melepaskan ikatan-ikatan kekeluargaannya, doktrinnya, belief systemnya, berani mulai mempertanyakan. Nah, itu sudah bagus kalau udah mulai mempertanyakan. Ya, betul nggak belief system saya seperti ini? Betul nggak doktrin yang diajarkan oleh guru saya seperti ini, oleh orang tua saya? Betul nggak kultur di mana saya hidup seperti ini? Ketika kita mau mempertanyakan itu, berarti kita sudah bertekad dari tadinya tidak punya choice, kita punya choice. Tapi sering sekali ketika manusia sudah memulai choice, mulai berpikir seperti itu, sering sekali diancam dengan hukuman-hukuman, kamu akan dikeluarkan dari keluarga kalau kamu pindah agama misalnya, atau aliran sesat, kamu punya aliran sesat, atau kamu ini pemberontak, kamu ini. Demikian juga di government kita, ketika banyak mahasiswa-mahasiswa atau pemikir-pemikir kita punya pemikiran-pemikiran individu, dianggap ini membuat resah masyarakat, ya, atau ada satu gerakan pemikiran mengenai agama dianggap ini agama sesat dan sebagainya, tidak diberikan kekuasaan. Oleh karena itu forum enlightenment menjadi penting karena membicarakan ide-ide yang besar, tetapi sayangnya sering sekali itu dihantam dengan yang punya kekuasaan karena punya rasa, karena ingin mengontrol, fear itu untuk mengontrol.